Halo teman-teman semua, selamat datang di sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekolah minggu pada hari ini, tolong supaya sekolah minggu kami bisa lancar dan kami bisa menjalani hari yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Mari kita menyanyikan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dari rumah kami masing-masing sampai ke gereja. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami pahami dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Tema pelajaran kita hari ini yaitu jalan hidup bahagia. Temanya jalan hidup bahagia. Adik-adik, ada yang masih ingat siapa penulis kitab Amsal? Nah, tentunya masih ingat, yaitu Salomo. Nah, penulis kitab Amsal adalah Salomo. Salomo ini adalah anak dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Nah, ketika Salomo diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, Salomo ini terkenal sebagai seorang raja yang sangat berhikmat. Salomo terkenal sebagai raja yang sangat berhikmat dan menulis kitab-kitab Amsal ini. Kitab Amsal ini berisi nasihat, berisi didikan, berisi kata-kata ajaran yang diberikan oleh Raja Salomo. Nah, kalau kita perhatikan pada pasal yang sebelumnya, pasal 1, ada tujuan Raja Salomo menulis kitab-kitab Amsal ini. Nah, seperti yang kita baca pada pagi hari ini, kitab Amsal ini menasihatkan kita bahwa di ayat yang pertama itu, hai anakku, janganlah melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Di sini Raja Salomo menasihati kita bahwa jangan melupakan ajaran Tuhan, dan biarlah hati kita tetap memelihara perintah Tuhan. Nah, kalau kita memegang dan tidak melupakan ajaran Tuhan, ada berkat yang kita terima. Berkatnya di dalam ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan
tambahkan kepadamu. Nah, kemudian selanjutnya jalan hidup bahagia adalah ketika kita memiliki kasih dan setia. Di dalam ayat ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, maksudnya di sini kalungkanlah itu pada lehermu, jangan melupakan ajaran Tuhan, tetap berpegang pada ajaran Tuhan. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ajaran Tuhan itu benar-benar kita hidupi, benar-benar kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kita memelihara perintah Tuhan, berkat yang kita terima yang pertama adalah panjang umur dan lanjut usia. Kemudian yang kedua, ketika kita setia dan kasih, ada berkat yang perlu kita terima, yaitu kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, di ayat yang kelima, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ayat ini mengajari kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berpegang pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan hanya setengah-setengah, tapi dengan segenap hati kita. Kemudian ayat yang keenam, mari kita lihat sama-sama. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selanjutnya, selain kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri. Kita mengakui Tuhan di dalam segala kehidupan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengakui Tuhan. Kemudian yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga bahwa kita jangan menganggap diri kita bijak. Kita jangan menganggap diri kita sangat pintar. Dan yang paling penting adalah kita harus takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita tidak melakukan kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh ayat yang ketujuh ini. Kemudian kita lihat ayat yang terakhir, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Artinya kita menikmati kesehatan yang berasal dari Tuhan. Itulah jalan hidup bahagia, seperti yang sudah kita dengarkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Nah, jalan hidup bahagia itu sangat sederhana. Ketika kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kita memelihara perintah Tuhan. Nah, kalau kita memelihara perintah Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, umur panjang dan lanjut usia diberikan kepada kita. Dan kita akan mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan. Kemudian Tuhan akan meluruskan segala jalan kita. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita bisa menikmati hidup kita dengan bahagia karena kita bisa mengikuti perintah Tuhan. Itulah jalan hidup bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini boleh kami pahami, terlebih dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengakhiri kelas sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian sekolah minggu hari ini teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.